Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pagi hari ini. Alhamdulillah bisa share video di pagi hari ini yang dimana bawang merah saya ini sekali lagi sudah terjual. Dan kali ini saya mau menyampaikan tentang komentar-komentar yang masuk di dalam komentar dari pemirsa ataupun sama-sama petaninya ya, yang sempat saya belum bahas. Kali ini saya akan membalas dengan berbicara, karena juga saya pribadi juga yang masuk di WA saya ataupun di Messenger ataupun yang di lainnya itu hampir sama, sehingga biar tidak bekerja dua kali ataupun mengetik dua kali, saya mau membahas langsung sampai hampir sama lah gitu nanti. Nah, ini kembangan bawang merah saya usia 62 hari setelah tanam ya, 62 hari setelah tanam. Gambarannya seperti ini gambarannya. Nah, dari tengah di atas, sama ya, mungkin sama dengan tani yang sudah merasa umur 62 ya. Sebagian juga sudah rebah, sebagian juga sudah masih berdiri lur ya. Ini kita lihat. Nah, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di saya. Kalau gitu langsung kita simak beberapa rekan tani yang berkomentar di saya. Mungkin saya akan bisa menjawab sedikit dengan kemampuan saya, sehingga saya akan memberikan suatu wawasan dari pengalaman saya. Monggo tur kita simak dulu. Nah, dulur, kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk di saya yang sempat saya belum balas. Yang pertama langsung saja dari akun William Robert 9741, 1:16 itu berapa ya? Nah, itu 1:16 itu bandingannya 1 kilo menjadi 16 kilo dan 1 kintal menjadi 16 kintal. Itu adalah tonasenya ataupun randomannya dari 1 umbi menjadi 16 umbi, dan bila dibobot menjadi 16 kilo untuk timbangannya. Jadi untuk perbandingannya 1/16 itu adalah arti dari anakannya dan pembobotannya, sehingga tonasenya 1:16. Nah, itu dari saya. Dan Ponco hadir suhu. Nah, ini ibaratnya saya masih pemula dulur, sehingga saya lebih nyaman disebut petani pemula ataupun petani desa. Enggak pada mecah ya Mas, untuk akun Virjiawan. Nah, enggak ada mecah ya Mas. Tidak mecah karena yang pertama, kita tidak memakai MKP terlalu banyak. Saya pribadi benih 170 kilo ini dengan lahan 1/4, saya hanya memakai MKP hanya 1 wadah ataupun 1 kilo, sehingga pada dasarnya saya tidak memberikan fosfat di akhir masa generatif, sehingga tidak memecah umbi dalam pengisian ataupun dalam masa tua dalam bawang merah, sehingga fosfat yang diberikan pada masa generatif diusahakan dikurangi biar mengantisipasi tidak ada pemecahan. Nah, itu saran dari saya. Untuk fosfatnya diusahakan tidak terlalu banyak. Pertanyaan berikutnya dari akun Bapak Yoga. Nah, pertanyaannya winner sama grower apakah bagus yang mana? Nah, kalau saya sampaikan semuanya bagus, karena dari winner juga dari PT dari Sadewa Agrijaya membawai kualitas yang juga sama, banyaknya produk di PT Merauke seperti NPK 16 ataupun dari Merauke
grower dibanding dengan winner itu saran saya semuanya bagus, karena PT Sadewa Agrijaya juga di mata masyarakat juga dia membawa kualitas yang sangat bagus, sehingga yang terpenting bukan nama produknya ataupun yang paling bagus yang mana, cuman takarannya itu yang diutamakan. Takaran yang kita akan tabur ke pupuk terakhir berbanding dengan benih ataupun lahan yang kita tanami lur ya. Itu yang terpenting, karena PT Sadewa Agrijaya dan PT Merauke dengan produk grower sama winner itu sama-sama bagusnya, dengan komposisi NPK-nya sama 15, 9 dan kalium. Sehingga saran saya ya, saya tidak membandingkan A sama B, tidak memilih A sama B, yang ada ataupun yang murah yang saya pakai di sini. Biasa saya pakai dari awal tanam pemula itu ya grower, sehingga saya juga masih di grower. Nah itu ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan itu dulur. Lalu untuk Asrori Ngadenan, sirat manual sama pakai mesin, sirat bagusan mana mas? Kelebihan dan kekurangannya masing-masing apa ya? Terima kasih. Nah, saya pribadi sebenarnya manual sama mesin tuh yang membedakan salah satunya adalah tenaga lur ya. Tenaga kita yang dulu kita mengayung pakai ember, lalu kalau kita memakan waktu yang pertama satu kotak ini lebih dari 1,5 jam kalau saya pribadi. Lah dengan mesin saya hanya tidak ada 1 jam, berarti 45 menit saya hanya menyiramnya. Berarti yang pertama tenaga jelas efisien lur ya. Tenaga jelas efisien, lalu waktu juga efisien. Waktu yang kedua dengan volume air yang dipancurkan atau yang diluncurkan mesin itu juga sudah cukup bagus. Jadi bagusan mana mesin sama manual ya tergantung kita. Kalau kita mempunyai modal ya kita lebih nyaman, kita meringankan diri dengan membeli mesin. Tapi kalau kita memang belum ada modal ya kita mau nggak mau ya manual pun tidak ada masalah. Yang penting tenaga sama waktu juga kita lebih banyak. Kalau mesin kan jelas kita hanya keluar bensin, tapi tenaga sama waktu lebih efisien. Nah itu adalah saran dari saya. Benihnya dewe opo beli Kang? Lah ini belinya saya selalu beli lur ya, beli di Tajuk, beli di pasar Bagor, lalu jenis Tajuk, dan sudah rekan lama sama-sama beliau. Masih subur, panen bisa umur 7 hari mas. Nah saran saya pribadi memang kalau umurnya itu biasanya request dari pembeli. Kalau pembeli menginginkan 65 lalu 5 hanya dibuat jemur ya tidak ada masalah. Yang penting saling komunikasi, dan saya kira 65 itu juga sudah cukup bagus untuk pencabutan, karena nanti ada penjemuran sekitar 1 minggu sampai minimal 5 hari sampai 1 minggu. Nah dari akun Sugiono 6779, ini benih Brebes atau Nganjuk ya mas? Ini benih dari Tajuk, ini benih Tajuk dari Nganjuk ya, tidak dari Brebes. Nah tetap semangat biarpun BEM-nya harga hancur, kalau tanamnya bibitnya beli jamin rungkat. Nah yang penting harga membawa kualitas. Kalau memang kualitas bagus, memang pasarnya memang seperti ini ya nanti juga dikasih harga yang lebih bagus. Posisi ngendi mas? Ponogonya saya di Sumoroto ya, di Sumoroto. Ditebas berapa mas? Sudah saya sampaikan di video yang kemarin, jual laku 30 juta. Dan akun Yoga Putra Perdana 9416, pemupukan tidak menggunakan kacil tunggal mas. Untuk musim kemarau saya pribadi tidak menganjurkan pemakaian tunggal, karena takutnya dengan cuaca yang panas langsung merasa turun, sehingga saya memakai NPK yang tidak tunggal. Contohnya saya grower, biasanya saya memakai Kamas ataupun memakai KCL, tapi kali ini saya hanya memakai grower sama NPK 16. Karena pribadi, karena
Kalau musim kemarau ini kalau dikasih KCL tunggal tuh biasanya kalau tanamannya tinggi tidak ada masalah, cuman kalau pendek takutnya nanti akan segera turun. Nah itu mengantisipasi biar tidak terlalu turun untuk KCL tunggalnya ini. Nah pertanyaan terakhir dari akun YZP Vananina 7258 numpang nanya Mas, jika lahan tanam bawang merah di rolling tanam kacang tanah apakah bagus? Sangat bagus. Di tanah kacang kedelai ataupun tanah kacang tanah sangat bagus, karena akar-akar dari tanah kacang itu membuat tanah menjadi subur, dan akar-akar tersebut juga bila dijabut dia akan menjadi NPK. Kalau untuk NPK-nya berapa porsi saya tidak bisa menyimpulkan, cuman setahu saya ketika saya membaca artikel dan ngobrol dengan beberapa rekan penyuluh pertanian di sini, akar dari tanaman kacang ataupun delai itu sangat menyuburkan tanah, membuat unsur hara yang lengkap dalam perolingan tanamannya, itu sangat bagus. Saya sangat menyarankan itu. Saya sangat menyarankan itu bagus. Nah itu adalah akun-akun dari rekan tani yang sudah saya jawab ya, moga-moga bisa bermanfaat ya. Kali ini saya tidak banyak membalas sudah, karena juga banyak beberapa pertanyaan yang masuk di saya ya, moga-moga bisa sangat membantu ya. Saya pribadi kalau ada salah kata saya mohon maaf.